Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan eh, mengenai ujian tengah semester mata kuliah Meteorologi Sinoptik dengan saya Fabianus Apelgawan NIM 122290012 untuk soal nomor 3 yang dikumpulkan dalam bentuk naskah video presentasi singkat weather forecast. Baik, selamat pagi. Saya Fabianus Artelgau. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan analisis permukaan berdasarkan peta pada tanggal 24 November 2021 pukul 21.00 UTC atau 04.00 waktu Indonesia Barat. Kita akan melihat sistem tekanan, posisi front, dan apa dampaknya terhadap kondisi cuaca di bagian atau di wilayah Amerika Serikat. Pertama, terlihat pusat tekanan rendah di sekitar Great Lakes, Michigan atau Ontario. Dari sistem tekanan ini terbentuk struktur front yang cukup kompleks. Cold front memanjang dari arah barat daya melewati Midwest hingga Texas, dan warm front memanjang ke arah timur laut menuju wilayah New England dan Kanada bagian selatan. Selain itu terdapat beberapa pusat tekanan tinggi di bagian Amerika Serikat dekat pantai Atlantik dan Kanada. Bagian tengah sistem tekanan ini menghasilkan aliran udara yang stabil dengan langit yang lebih cerah. Cold front ditandai oleh garis biru dengan segitiga menghadap ke arah gerak. Ini menunjukkan udara dingin bergerak maju menggantikan udara yang lebih hangat. Di depan front, udara masih hangat dan lembab atau sering muncul awan cumulonimbus atau stratocumulum, hujan bahkan badai petir setelah front lewat. Suhu turun drastis dan lebih cerah dan angin berbelok ke arah barat atau barat laut. Ke arah barat atau barat laut. Kemudian ada warm front, terlihat sebagai garis merah dengan setengah lingkaran berada di timur laut pusat, terutama di timur laut pusat tekanan rendah. Di sini udara hangat bergerak naik secara perlahan di atas udara dingin membentuk awan berlapis seperti altostratus, nimbus stratus, dan menghasilkan hujan ringan sedang yang sifatnya luas dan merata. Kemudian ada all cloud front yang front terokulasi muncul dekat pusat tekanan rendah utama. Ini adalah tahap matang dari siklon ketika cold front menyusul warm front. Cuacanya bisa campuran awan tebal, presipitasi, angin kencang, dan suhu menurun. Kemudian ada stationary front ditandai dengan garis merah dan biru bergantian yang saling berlawanan terlihat di Midwest bagian tengah. Front ini bergerak sehingga awan dan hujan bisa menetap cukup lama di wilayah tersebut. Perhatikan garis isobar, garis tekanan udara di sekitar L. Di Great Lakes dan sepanjang pantai timur Amerika Serikat. Garis isobar tampak cukup rapat di sekitar ini. Ini artinya gradien tekanannya cukup besar sehingga angin bertiup lebih kencang dan gusty. Sebaliknya di sekitar pusat tekanan tinggi dengan isobar yang cukup renggang, angin lebih lemah dan stabil sehingga stabil. Semakin rapat jarak dari isobar, semakin besar tekanan berubah dalam jarak yang pendek dan semakin juga cepat anginnya. Wilayah Great Lakes menjadi perhatian utama di depan cold front. Udara hangat dan lembab dan dari selatan masuk, meningkatkan peluang hujan deras, badai, dan angin kencang. Setelah front lewat, udara dingin dari barat laut bergerak masuk ke atas permukaan danau yang relatif hangat.
Kondisi ini sangat mendukung terbentuknya lake effect snow, yaitu salju lokal yang intens di sisi bawah angin danau, terutama Michigan, Ohio, dan New York bagian barat. Fenomena ini dapat menyebabkan jarak pandang yang rendah, jalan licin, dan akumulasi salju yang cukup cepat. Kemudian kesimpulannya hari ini atau hari pada tanggal 21 November 2021 dihadapkan dengan sistem frontal angin di sekitar Great Lakes hingga Texas membawa hujan, badai, dan perubahan suhu yang signifikan. Setelah front lewat, angin berubah menjadi dingin dan kencang, terutama di wilayah danau. Tetap waspada terhadap angin kuat dan potensi lake effect snow. Saya Fabianus Artalegawa, terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa pada pembaruan cuaca di berikutnya. Terima kasih. Berikut merupakan gambaran untuk lokasi-lokasi yang telah saya sebutkan sebelumnya. Ada Ontario, ada ini Great Lakes, kemudian ada Midway dan lain sebagainya. Ini merupakan daerah tekanan tinggi di sekitar sini dan ini merupakan daerah tekanan rendah. Terima kasih, sampai jumpa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai ujian tengah semester mata kuliah meteorologi tropis. Terima kasih.